Shalom semuanya, shalom jemaat Tuhan yang di rumah, selamat pagi. Haleluya. Kita percaya bahwa kita di dalam lindungan Tuhan, amin. Coba dites dulu. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mari kita datang ke hadiratnya. Saudara, mari kita teduh sejenak, menyadari bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Kita dasarkan ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya.
Tuhan, mengangkat tanganmu, katakan suci ya, bersama malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sekali lagi katakan, kita masuk tata sucinya. Thank you Jesus. Bersama para malaikat mari puji. Sebut namanya Yesus Tuhan, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk seminggu yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan Yesus, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Tanda bukti kami Tuhan bersyukur Tuhan. Biarlah kami Tuhan, biarlah Engkau disenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini Engkau akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Masih tetap semangat jemaat Tuhan? Yes, semangat, haleluya. Bahwa Dia Tuhan Alfa dan Omega. Yes. Semuanya boleh tepuk tangannya. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Katakan, kau
ini kita persembahan, boleh jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan disalurkan melalui nomor bank yang akan ditampilkan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
Kristus saya serahkan kepada Bapak PBS Besi Samosi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami mau dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat ibadah pagi hari ini, Engkau Tuhan yang memberkati telinga-telinga yang mendengarkan berita kebaikan ini. Biarlah Tuhan, lewat firman yang ditaburkan hamba-Mu ini Tuhan, ada kekuatan baru, bahkan mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh-Mu yang tidak terbatas itu, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, menjangkau seluruh jiwa-jiwa, menjangkau seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan ibadah ini di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat hamba-Mu Bapa, biarlah Tuhan Engkau utus hamba-Mu, Kau perlengkapi hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Seluruh isi hati-Mu yang disaburkan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu bekerja dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kami mau setia terus melayani Engkau dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dan berfirmanlah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, saudara. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Mei. Nah, saudaraku yang terkasih, kita akan sama-sama belajar lagi tentang power, tentang kuasa. Selama bulan Mei sampai Juni ini kita akan belajar tentang tema yang hebat ini, saudara. Puji Tuhan. Sudah siap yang ada di rumah? Semua duduknya baik, manis semua. Ya, anak-anak muda, karena ini gabungan. Anak-anak muda selama masa pandemi ini akan bergabung di ibadah online secara umum. Ibadah online umum jam 10 pagi ya. Sekali lagi anak-anak muda boleh cari tempat duduk yang baik di rumah saudara saat ini. Saudaraku yang terkasih, kita akan belajar tentang power. Saya akan review sedikit tentang power ini. Power atau kuasa, saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya yang pertama kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuatan. Jadi power itu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, dan power itu juga adalah kekuatan. Yang kedua, saudara, minggu lalu kita sudah pelajari ini, wewenang atas sesuatu untuk memerintah dan menentukan. Wewenang, ada otoritas, saudara. Ada kekuatan untuk memerintah keluar, memerintah, mematahkan setiap kuasa-kuasa si jahat. Jadi saudara dan saya itu, saudaraku, punya wewenang atas sesuatu untuk memerintah dan menentukan. Jadi saudara, orang-orang Kristen yang punya kuasa, sebenarnya orang-orang Kristen yang gak akan pernah bisa kalah. Karena orang Kristen yang punya kuasa adalah orang Kristen yang punya otoritas untuk menentukan, menghardik, menghancurkan setiap kuasa-kuasa si jahat. Haleluya. Bilang haleluya dulu saudara yang ada di rumah. Haleluya. Ya, saya nggak bisa dengar, tapi saya percaya saudara mengatakan itu dengan semangat ya. Nah saudara, kita sudah sama-sama pelajari juga minggu lalu bahwa kapan kuasa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa kuasa itu akan terjadi dalam hidup kita ketika ada dua peristiwa ini kita alami. Ada dua peristiwa yang harus kita alami. Kuasa itu terjadi. Yang pertama adalah peristiwa di mana saudara percaya dan menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 4, 10 sampai 12. Kita sudah baca itu saudaraku minggu lalu. Tapi saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak saudara melihat ayat 12 saja. Yohanes 1 ayat 12. Kadar mengulang lagi. Saudara lihat di sana Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulang, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi menerima dan percaya, kembalikan ke PowerPoint. Menerima dan percaya Yesus, percaya dan menerima Yesus, saudara dan saya akan mengalami kuasa. Saudara, kuasa apa yang akan kita alami ketika saudara dan saya menerima Yesus dan percaya kepada Yesus? Saudara akan terima kuasa
supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Powerful, saudara. Alkitab di bagian lain di pasal ini menjelaskan bahwa ini bukan orang yang diperanakan dengan darah dan daging. Saudara dan saya punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. It's about identity, identitas baru yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Saudara dijadikan anak-anak Allah. Powerful. Nah, apa maksudnya saudara dijadikan anak-anak Allah? Apa maksudnya saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah? Perhatikan, saudara akan memiliki karakter ilahi dan saya. Saudara akan memiliki potensi ilahi dan saya. Saudara akan memiliki kekuatan supranatural. Saudara dan saya akan memiliki itu karena Allah, Bapa kita adalah pribadi yang memiliki semuanya. Iya dong, saudara. Kalau saudara anak Bapak saudara, apa yang Bapak saudara punya, itu saudara punya, bukan? Amin, saudara. Ya, saya punya baju, saudaraku yang terkasih. Ukuran baju saya dengan baju si Kaleb, itu saudara anak saya laki-laki yang paling terakhir ini, saudara. Ukurannya beda, tapi saudara tahu berkali-kali dia pakai baju saya. Ini sementara saya syuting, dia ada di belakang kamera ini, saudara. Dia pakai jaket saya sekarang. Padahal itu jaket saya itu, saudara. Saya beli, tapi dia pakai. Kenapa Kaleb melakukan itu? Karena Kaleb menyadari apa yang bapaknya punya, dia punya. Haleluya. Saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Come on. Bapakmu di surga, dia punya banyak hal, itu pun jadi kepunyaanmu. Tapi ingat, jangan langsung di otaknya berkat, di otaknya harta. Oh, bapakku di surga semua punya harta, punya berkat. Oke, iya. Tapi ingat, dia punya karakter ilahi. Saudara harus punya. Dia punya potensi ilahi. Saudara harus punya. Kenapa saudara nggak mau punya itu? Saudara harus punya karakter untuk bisa dibentuk, diproses. Saudara punya potensi untuk saudara bisa menang atasi godaan, hadapi godaan, tantangan. Saudara nggak kalah, saudara nggak menyerah, saudara nggak hancur dengan persoalan-persoalan hidup saudara. Saudara akan meningkat dalam tingkatan pertumbuhan iman karena saudara dan saya punya potensi ilahi. Kenapa saudara nggak punya itu? Bapak Ibu, halo, kita anak-anak Allah. Nah, saudara, ketika saudara percaya dan menerima Yesus, saudara akan mengalami kuasa. Kuasa yang pertama ini adalah kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, itu berarti, saudara perhatikan, saudara harus menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa? Semua karakter atribut Allah kita harus ada dalam kita. Karena dia Bapak kita. Nah, saudara, kalau kita bicara buah roh, jadi saudara, saya mau menunjukkan kepada kita semua bahwa kuasa jenis yang pertama ini, kuasa untuk menghadirkan karakter ilahi dalam kita, kuasa untuk menghadirkan potensi ilahi dalam kita, kuasa juga untuk menghadirkan kesimpulan dari itu semua, buah roh dalam hidup kita. Jadi saudara jangan pernah berpikir kuasa menjadi anak Allah itu kuasa yang bikin mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Itu juga oke. Tapi ternyata saudaraku yang paling esensi bukan itu. Alkitab bilang banyak orang bikin mujizat tapi satu ketika ditolak Tuhan. Yang terpenting karakter kita, yang terpenting potensi ilahi yang ada dalam kita, memampukan kita untuk hidup berkenan kepada Dia. Buah roh, ayo kita lihat buah roh itu apa. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tidak perlu dikembalikan ke Alkitab. Saya sudah lihatkan di situ 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau saya mau ganti kata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saya boleh ganti kata itu maknanya sama.
semua itu ada dalam diri Tuhan dan gak ada yang bertentangan dengan diri Tuhan. Itu maksudnya tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya apa? Maksudnya saudara, bahwa ini semua yang ada dalam diri Tuhan. Tidak ada yang menentang ini semuanya. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Bapak ibu anak muda dengar baik. Kuasa, power yang pertama yang saudara dan saya harus alami adalah power supaya saudara bisa ada dalam buah roh ini. Jadi power yang pertama itu membentuk kita. Power yang pertama itu memproses kita. Kita punya power untuk kita bisa dibawa dalam sebuah pembentukan, dibawa dalam sebuah proses. Bapak ibu anak muda dengar, orang pinter banyak, orang skillful banyak. Saya nggak anti orang pinter, saya nggak anti orang skillful, tapi mereka banyak tumbang karena persoalan karakter. Mereka banyak tumbang karena persoalan kekuatan yang nggak mereka bisa miliki untuk mereka hadapi pergumulan. Hancur saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya ini penting. Power yang pertama ini adalah power yang membuat kita memiliki sebuah karakter kuat di dalam Tuhan. Power yang pertama ini membuat semua apa yang ada dalam diri Tuhan itu boleh termanifestasi dalam hidup kita. Kasih yang pertama. Sudahlah, kalau masalah kasih ini saudara gak usah dibahas. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau saudara hidup dalam kasih, udah bener banget saudara tuh hidup dalam Allah. Colek kiri kanannya, kamu hidup di dalam siapa? Kalau kamu hidup di dalam kasih, kamu itu hidup di dalam Allah. Kalau kamu hidup di dalam Allah, anak-anak muda dengar, kamu hidup di dalam kasih. Kasih itu apa sih saudara? Kasih itu apa? Yuk kita buka yuk 1 Korintus pasal 13 yuk saudara. Ini ayat-ayat yang sangat-sangat terkenal. Kasih itu perhatikan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4. Kasih itu sabar. Sabar. Tahu saudara apa arti sabar? Sabar itu sebuah potensi ilahi. Jadi saya harus ngomong selalu potensi ilahi. Karena ini gak diproduk oleh manusia saudara. Ini diproduk oleh Allah. Dan kita harus terhubung dengan Allah baru kita akan memproduk hal yang sama. Sabar itu sebuah potensi ilahi yang ada dalam kita. Yang sebenarnya kita ingin segera bereaksi, tapi kita bisa ikut waktu dan proses Tuhan. Itu sabar. Sabar itu godaannya apa saudara? Kita bereaksi dengan cepat. Oke, yang kedua apa? Murah hati. Murah hati itu apa saudara? Murah hati itu adalah orang yang selalu rindu untuk bisa melengkapi kekurangan orang lain. Selalu. Beda dengan orang yang jahat hati, orang itu selalu menghakimi kekurangan orang lain. Tapi kalau orang murah hati itu, dia menutupi kekurangan orang lain. Ya, ada orang yang gak punya duit, tuh dasar males, makanya gak punya duit, lu kere, lu males, lu kayak gue dong, rajin kerja. Lihat, gue kan diberkati, gak gitu. Saudara. Orang murah hati itu saudaraku melihat orang kekurangan, hatinya tersentuh. Dia gak banyak ngomong, dia kemudian menutupi kekurangan orang itu. Tapi hati yang jahat menghakimi kekurangan orang. Yang berikutnya, ia tidak cemburu. Tidak cemburu maksudnya apa saudara? Tidak cemburu itu maksudnya apa? Tidak ada dalam hidupnya yang benar-benar menjadi milik dia. Dan kalau ada banyak orang menikmati apa yang menjadi miliknya, itu semua berkat untuk kita bisa menjadi saluran kebaikan. Ingat, Allah itu pencemburu. Tapi cemburu yang Allah maksud, pencemburu yang dimaksud terhadap Allah itu beda dengan cemburu kita. Karena kita kepunyaan Dia sepenuhnya. Ketika kita lari dan menyembah Allah lain, Dia Allah yang cemburu karena Dia yang menjadikan kita. Tapi kita gak punya hak untuk cemburu kepada apapun karena sesungguhnya kita gak punya apa-apa di dunia ini.
nggak memiliki apa-apa. Kadang-kadang anak-anak saya saudara, sedikit-sedikit ke gereja, rapat, pelayanan. Mereka kadang cemburu saudaraku, karena saya sepertinya milik orang lain. Ya Kesia Berta Kaleb, ayahmu ini bukan milik kau sesungguhnya. Karena ketika kita semua menghadap Tuhan, kita menghadap Tuhan masing-masing. Tolong bedakan saudaraku dengan bagaimana orang tua harus punya waktu dengan anak. Ya betul, saya belajar banyak hal di situ. Apalagi tidak memegahkan diri. Tapi kalau dia bermegah karena Tuhan. Tidak sombong. Saudara tahu orang sombong itu orang kayak apa? Orang yang menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Dia selalu lebih tinggi dari orang lain. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia sopan, saudara. Dia banyak menghasilkan mangga. Karena setiap dia lewat, punten dapat mangga. Dia punten lagi dapat mangga. Banyak mangga, saudaraku, orang yang sopan itu, saudara ya. Makanya kaya akan mangga. Ini sedikit bercanda, saudaraku ya. Di ibadah online itu bercanda agak sulit, saudara. Ya, kalau ketemu langsung enak. Tapi saudaraku, maksudnya orang sopan tuh pasti menuai yang baik. Katakan amin. Terus apalagi saudaraku, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia selalu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbuat sesuatu, dia rindu jadi berkat bagi orang lain. Kemudian dia tidak pemarah. Marah boleh enggak? Tolong di close up saya ke sini sedikit. Bapak Ibu, marah boleh enggak? Hah? Boleh, tapi jangan pemarah. Nah, marah yang benar tuh marah yang pada tempat dan waktu yang tepat. Tapi kalau pemarah, dimanapun dan kapanpun, always marah. Nah, saya pernah dibilangin gitu sama anak-anak. Ayah kok marah terus hari ini. Itu maksudnya dari jam ke jam, dari menit ke menit, hari itu saya marah terus. Itu pemarah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik. Jangan jadi pemarah, tapi jadilah peramah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tahu saudara, apa yang terjadi ketika saudara dan saya menyimpan kesalahan orang lain? Saudara akan punya perbendaharaan tentang semua sifat-sifat salah. Saudara akan punya perbendaharaan yang semakin banyak tentang semua sifat-sifat salah. Saudara jangan simpan kesalahan orang lain, simpan kebaikan orang lain, supaya hidupku menjadi perbendaharaan yang semakin punya banyak tentang kebaikan. Oke, kembali ke buah roh tadi. Yang pertama tadi kasih, yang kedua sukacita. Oke, kembali ke PowerPoint, tolong. Sukacita itu apa sih? Sukacita itu rasa senang, itu karena potensi ilahi, sebab kita punya Tuhan. Sukacita itu senang karena punya Tuhan, bukan karena yang lain. Damai sejahtera itu apa? Bukan senang, tapi tenang karena punya Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Sukacita itu senang karena punya Tuhan. Damai sejahtera itu tenang karena punya Tuhan. Kesabaran tadi sudah saya bahas. Kemurahan saya sudah bahas. Kebaikan, apa itu kebaikan? Perbuatan yang tidak melulu kita kerjakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kebaikan itu berlawanan dengan sesuatu yang kita kerjakan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Kemudian kesetiaan, apa itu kesetiaan? Kemampuan untuk meneruskan dengan tabah agenda Tuhan dalam hidupnya. Meneruskan dengan tabah agenda Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, kemudian lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut adalah orang yang betul-betul bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan berbagai keadaan dan situasi. Tapi tidak kompromi terhadap dosa. Saya ulangi lagi, dia sangat mahir oleh karena potensi ilahi untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan banyak keadaan tanpa kompromi dengan dosa. Yang terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kekuatan untuk kita bisa menahan setiap gejolak kedagingan kita, menaklukkannya kepada perintah Tuhan. Dengar ya,
penguasaan diri itu bukan karena kita pintar menahan diri kita, tapi kemampuan untuk kita menaklukkan kedagingan kita kepada perintah Tuhan. Oke, jadi saudara, kuasa yang pertama itu akan menghasilkan buah roh. Dalam Matius pasal 3 ayat 8 dituliskan begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yuk, karakter-karakter orang bertobat itu kita munculkan dalam diri kita. Minta kuasa Tuhan untuk memampukan kita. Dia sudah memberikannya kepada kita. Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kuasa terjadi ketika apa saudara? Minggu lalu saya sudah bahas, ketika Roh Kudus turun atas kita. Dan ketika Roh Kudus turun atas kita, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang diberi kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi. Kalau tadi saudara diberi kuasa untuk apa saudara? Menjadi anak Allah, hasilkan buah roh. Tapi kalau ini sekarang saudara akan menjadi saksi, hasilkan buah jiwa-jiwa. Jadi kalau tadi hasilkan karakter, memperkuat diri kita, saudara, diri kita terus ada dalam kekuatan Tuhan, karakter Tuhan, potensi ilahi. Nah sekarang mulai bergerak. Kita manifestasikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya saudaraku, hasilnya bukan buah roh lagi, tapi buah jiwa-jiwa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 17 berkata, saya ulang, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Ini perintahnya. Kasihilah seorang terhadap yang lain. Saudara, buah yang dimaksud di situ apa? Sesama kita. Kita bawa jiwa kepada Tuhan. Tuh kalimat terakhir tuh. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Buah yang dimaksud tentang apa? Tentang orang, tentang jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, yuk kita alami dua kuasa ini. Kuasa yang pertama, kuasa yang memantapkan kita untuk memiliki karakter ilahi. Kuasa yang kedua memantapkan kita untuk kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Kuasa yang pertama itu menghasilkan buah roh. Kuasa yang kedua itu menghasilkan buah jiwa-jiwa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan supaya efektif dalam kita? Kita harus terhubung terus dengan sumbernya. Efesus 6 ayat 10 bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya. Kata akhirnya ini saudara, itu menunjuk kepada penilaian akhir Tuhan buat kita. Saya ulang, penilaian akhir buat kita. Saya ulang, penilaian akhir Tuhan buat kita adalah apakah kita ditemukan oleh Tuhan ada dalam kekuatan di dalam kuasanya atau tidak. Karena saudara, kalau kita nggak ada dalam kekuatan kuasanya, kalau istilah Injil, anak manusia akan datang kembali dan dia akan bertanya, adakah aku dapati iman di tengah dunia ini? Ini bahasa Paulus beda. Apakah aku temukan orang-orang yang tetap ada dalam kekuatan kuasanya? Kenapa saudara? Karena orang yang dalam kekuatan kuasanya. Jika saudara dan saya ditemukan Tuhan dalam kondisi itu, saudara dan saya akan punya karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara akan punya sebuah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hasilkan buah roh, hasilkan buah jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati kuasa dari Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama tadi, referennya saja. Kita akan nyanyikan lagu ini saudara. Dan saya percaya ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ada kuasa di sana. Ketika kita datang di hadirat Tuhan, ada power di sana. Tapi ingat saudara, pastikan power itu mengubahkan kehidupan saudara, semakin memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Pastikan power itu saudaraku membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang menghasilkan buah jiwa-jiwa.
tak masuk, tak sucinya bersama para malaikat menyembah. Haleluya. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Sekali lagi katakan, mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, kita berdiri semua. Oh, kita masuk tahta sucinya. Haleluya, haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Mari saudara kita puji. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Mungkin ada di antara saudara berkata begini, Bapak Gembala, Pak Pendeta, karakterku memang udah begini, gak bisa dirubah. Dengar Bapak Ibu, ada kuasa supaya kau dan aku menjadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak Bapak kita secara daging. Ada keturunan dari Bapak kita dalam kita, ya. Ada karakter Bapak kita tinggal dalam kita, ya. Tapi Alkitab bilang saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karakter saudara bisa diubah jika saudara dan saya mau. Bagaimana Bapak Gembala saya bisa menjadi saksi? Dengar baik, aku punya banyak kekurangan. Kalau kuasa itu ada atas engkau, dan biar Roh Kudus turun atas engkau, Dia akan memampukan kau dan aku untuk menjadi saksi dan menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa. Mari saudara pahami kuasa ini. Mari bilang, Tuhan, aku mau mengalami kuasa itu. Aku mau mengalami power itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan kasih Kristus saya minta nanti Ibu Marbu maupun Jessica Boru berdoa untuk firman Tuhan dilanjutkan oleh Bapak Guru Injil Ali Yusuf untuk berdoa syafaat kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus pada siang hari yang indah ini Bapa. Engkau Tuhan telah menasihati kami lewat hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami agungkan. Engkau Allah kami, Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu Roh Kudus. Engkau sungguh baik bagi kami. Pada siang hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menasihati kami Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami, agar kami Tuhan mempunyai kuasa yang daripada Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah kami Tuhan tetap Tuhan Yesus teguh di dalam iman Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun semua umat-umat-Mu Tuhan berada saat ini Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu melimpah Tuhan Yesus Kristus buat setiap umat-umat-Mu di gereja tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seluruh umat-umat Tuhan mempunyai kesabaran, mempunyai sukacita, damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun hamba-Mu Kau perintahkan untuk memberitakan isi hati-Mu, Engkau terus berkarya buat hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap yang mau mendengarkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga kehidupan daripada hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, keluarga hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Bapa dalam surga, anak-anaknya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, perekonomian mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau baik, sungguh baik kepada kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap Tuhan setia memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami tetap setia mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami Bapa. Bagimu-lah Tuhan kemuliaan, pujian, hormat hari ini kekal dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Biarlah kiranya roh Tuhan, kasih Tuhan melingkupi, melindungi bangsa kami ini. Biarlah bangsa Indonesia yang sedang mengalami gejolak, yang sedang mengalami percobaan Tuhan. Tapi kami tahu, kami saat ini sedang berdoa untuk para pemimpin kami. Biarlah para pemimpin kami, Engkau yang menolong, Engkau yang mengasihi para pemimpin kami, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi hari-hari ini, baik ekonomi, baik kesehatan, baik jalan keluar apapun Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh kembali berdiri, bangsa ini boleh mempunyai kemenangan di atas kemenangan, hal-hal yang perlu dibangun bagi bangsa ini, bahkan kesatuan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa kiranya setiap bangsa kami ini, biarlah mempunyai hati yang mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain. Boleh mereka menjaga hidupnya sendiri dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang jahat, dari sakit penyakit yang saat ini sedang menghantui seluruh bangsa di dunia. Tuhan, kami berdoa Engkau yang menolong bangsa ini untuk keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kami percaya Tuhan, bahkan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan kepada gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah penyakit yang saat ini sedang melanda di seluruh bumi, biarlah gereja Tuhan tetap berdiri, tetap menjadi kesaksian, tetap menjadi berkat Tuhan. Walaupun gereja-gereja Tuhan saat ini hanya bisa memberikan secara online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada, kuasa-Mu memberkati jemaat-jemaat dimanapun berada, khususnya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, biarlah umat-umat-Mu di seluruh bangsa ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi teladan Tuhan, dapat menolong Tuhan sesamanya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta. Kami percaya Tuhan, mulai dari pucuk pimpinan, mulai dari setiap wadah-wadah yang ada Tuhan, sekjen Tuhan yang ada Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada, bahkan gembala-gembala sidang dimanapun berada, pendeta muda,
guru Injil, Sintua, pembela sidang, semuanya beri kesatuan hati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tidak mudah buat setiap kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah menjadi terang di tengah-tengah umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi bagi gereja kami, khususnya Tuhan, gereja Pentakosta yang ada di Antapani. Beri kesatuan kami. Kami percaya Tuhan, ada maksud-maksud yang baik yang akan terjadi terus-menerus mengalir bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, mereka yang di dalam kesusahan, mereka yang dalam krisis keuangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyalurkan berkat-berkat-Mu secara dahsyat. Kami percaya Tuhan, kami akan melalui semuanya ini, terus dibangun di dalam Engkau, terus dikuasai oleh Engkau, sehingga kami dapat melalui dengan sukacita, kami dapat melalui dengan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang berkorban Tuhan, lewat persembahan, lewat diakonia, lewat perpuluhan, lewat apapun Tuhan, untuk membagikan berkat yang Tuhan titipkan kepada setiap umat-umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dari manapun juga Tuhan. Kami yakin Tuhan, berkat Allah ada bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan, doa berkat oleh Bapak Gembala. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan, anak-anak muda akan terus bergabung di ibadah online jam 10 ini, karena selama masa pandemi ini Saudara, ibadah Youth and Teen Course akan bergabung di ibadah online jam 10. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, alami kuasa Tuhan. Amin.